Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Matematina Kelas. Belajar matematika jadi seasik ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu pembahasan soal latihan soal 1 program linear atau menggambar DHP, daerah himpunan penyelesaian. Untuk materinya, saya akan sertakan linknya di deskripsi box ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, yaitu gambarlah DHP grafik berikut atau daerah himpunan penyelesaian grafik berikut ya. Ada satu pertidaksamaan yaitu X plus 3Y kurang dari sama dengan min 6. Nah, bagaimana sih menggambar DHP dari pertidaksamaan ini? Maka gampang saja penyelesaiannya, yaitu kita tinggal tulis ulang pertidaksamaannya, kemudian kita mencari titik-titiknya, titik-titik bantu untuk menggambar nanti grafiknya. Oke, kalau seperti ini, iya, kita bikin apa ya? Kurung-kurung ya kan? Kita bikin kurung di sini. Ketika x-nya diganti 0, nah kelihatan kan ini x-nya ditutup ya. Y-nya jadi berapa itu? Iya, Y-nya min 6 dibagi 3, ini Y-nya jadinya min 6 dibagi 3. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya iya min 2. Nah, ketika Y-nya yang ditutup, kalau Y-nya yang ditutup kan kelihatan langsung X-nya sama dengan min 6. Jadi min 6,0. Oke, nah kalau sudah ada titik-titiknya, maka kita tinggal bikin grafiknya. Nah, seperti ini. 0, min 2 ini artinya x-nya 0, y-nya min 2. Kalau yang ini min 6,0 berarti x-nya yang min 6, y-nya yang 0. Jangan lupa x, y. Oke, 0, min 2 berarti titiknya di mana? Ya x-nya 0, y-nya min 2. X-nya 0, ini y-nya min 2. Berarti di sumbu y ini di sini. Nah, sudah. Kemudian min 6,0 berarti x-nya min 6, y-nya yang 0. Oke, berarti kita bisa tulis di sumbu x min 6,0. Kalau sudah titik-titik ini kita gabungkan sehingga membentuk suatu garis. Nah, kalau sudah begini, sudah ada garisnya, maka tinggal mencari DHP. Bagaimana caranya? Iya, sama seperti video sebelumnya. Mencari DHP-nya yaitu dengan cara ambil titik 0,0, substitusi ke pertidaksamaan. Mana pertidaksamaannya? Iya, pertidaksamaannya ini X plus 3Y kurang dari sama dengan min 6. Sama kan? Nah, kan ini titik 0,0. Ini artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Oke, maka x-nya ini diganti 0, y-nya juga diganti 0. Ketemu 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan min 6. 3 kali 0 berapa? Iya, 0. 0 tambah 0 berapa? Iya, 0. 0 kurang dari min 6. Nah, pertidaksamaan ini bernilai benar atau salah? Jelas, bernilai apa ya? Salah. Ya kan? 0. Apakah itu 0 kurang dari sama dengan min 6? Ya enggak lah, 0 kan ini. Min 6 di sini ya kan? 0 di sini. Yang lebih kanan mana? Yang lebih kanan 0, berarti besar yang 0. Berarti harusnya 0 lebih dari sama dengan min 6. Nah, berarti pernyataan ini salah. Kalau salah bagaimana ya? Iya, kalau salah itu menjauhi titik 0,0. Diingat-ingat, kalau salah dijauhi, kalau benar didekati. Nah, karena ini salah, maka arsiran menjauhi titik 0,0. Titik 0,0 di mana? Ini di sini. Ini adalah titik 0,0. Garisnya mana? Ini garisnya yang merah ini. Karena menjauhi berarti kemana? Iya, ke bawah dari garisnya. Ya, ini adalah DHP-nya. Oke, jelas. Lanjut, untuk soal nomor 2, gambarlah DHP grafik berikut. Nah, X plus Y lebih dari sama dengan 4, dan juga yang kedua, Y lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Oke, ada dua pertidaksamaan.
maka kita bisa selesaikan, tinggal tulis pertidaksamaannya dulu. Ya sama kayak tadi, kita mencari titik-titiknya. Yang pertama, ini ya jelas, kalau ada seperti ini sudah jelas, yaitu lihat ini aja angka 4-nya, berarti 0,4 dan juga 4,0. Dan garis yang kedua, pertidaksamaan yang kedua ini, karena ini cuma ada satu, cuma ada Y aja, ya, maka nggak usah dicari titik-titiknya karena udah jelas Y-nya yaitu ini 1 dan juga 2. Oke, tinggal dibikin grafiknya. Nah, 0,4, 4,0 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Oke, ini 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Oke, kita sambungkan. Nah, ini adalah garis pertidaksamaan dari X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, sudah, kemudian tinggal garis yang kedua. Y sama kita anggap dulu ini sama dengan ya, Y sama dengan 1 dan juga Y sama dengan 2. Berarti kita bikin Y di 1 dan juga di 2. Oke. Nah, sudah. Ini adalah pertidaksamaan, ini adalah garis yang kedua ini yang pertama ya. Tinggal mencari DHP-nya. Ambil titik 0,0, substitusi ke pertidaksamaan. Pertidaksamaannya mana? Ini dulu yang pertama nih. Berarti kan X plus Y lebih dari sama dengan 4. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. Oke, 0 lebih dari sama dengan 4. Benar atau salah? Jelas salah. Karena salah, maka arsiran menjauhi titik 0,0. Garisnya mana? Ini garisnya nih, yang miring nih. Ini garisnya. Kalau menjauhi 0,0 di mana? Ini 0,0. Kalau menjauhi berarti iya ke atas. Nah, kalau pertidaksamaannya lebih dari 1, maka kita nggak perlu arsir dulu, nggak usah. Kita inget-inget aja. Garis yang pertama arsirannya menjauhi, berarti arsirannya ke atas. Oke, diinget-inget ya. Nih, arsirannya berarti ke atas. Berarti kemungkinan DHP-nya kalau nggak ini, nah kan, ini, ya ini, atau ini. Ya, nah lanjut. Untuk garis yang kedua ini, Y lebih dari sama dengan 1, atau dan kurang dari sama dengan 2. Berarti jelas Y-nya di antara 1 dan 2, maka arsirannya ya udah pasti di antara 1 dan 2, maka di mana? Ini di sini. Nah, ini arsiran yang kedua. Oke. Sudah bisa dibayangkan? Bisa ya. Tadi yang pertama di atas garis, yang kedua di antara 1 dan 2. Maka yang kena keduanya yang mana? Ini jelas, ini nggak kena garis yang kedua, ini nggak kena arsiran yang kedua ya kan? Oke, karena arsiran kedua kan di sini. Nah, yang ini tidak juga. Kenapa? Ini juga tidak kena arsiran yang kedua ya kan? Yang ini tidak juga. Kenapa tidak? Karena tidak kena arsiran yang pertama, arsirannya kan di sini di atasnya. Oke, jadi yang kena mana? Iya, jelas ini adalah DHP-nya. Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Gambarlah DHP grafik berikut. Oke, 3X plus Y lebih dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 2. Oke, ada 2 juga ya pertidaksamaannya. Sama kayak tadi, kita cari titiknya dulu. 3X plus Y lebih dari sama dengan 12. Kalau X-nya 0, Y-nya 12. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 12 bagi 3, 4. Oke, 0,12 dan juga 4,0. Kemudian, ini garis yang apa? Pertidaksamaan yang kedua. Karena cuma langsung, berarti kita anggap ini X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, oke. Ini kita tinggal hubungkan titik-titiknya ya. 0,12 iya di atas, 4,0 di bawah. Tinggal dihubungkan. Nah, ini ketemu. Ini adalah garis dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian X lebih dari sama dengan 2. Berarti kita bikin titik di X. Ini X di 2. Oke. Nah, sudah dibikin garis lurus. Oke.
Sudah tinggal mencari DHP-nya. Nah, di sini kalian pasti sudah mahir, ya enggak? Iyalah jelas. Kalau sudah mahir, maka ambil titik 0,0-nya kita perlu hanya di bayangan aja, ya. Udah langsung aja. Kita masukkan 0 di sini dan juga y-nya juga diganti 0. Jadi jelas ketemu 0 lebih dari sama dengan 12, ya kan? Karena ini 0, nah langsung lebih dari sama dengan 12 kan. Udah mahir ya. 0 lebih dari sama dengan 12 bener apa salah? Salah ya. Karena 0 harusnya kurang dari sama dengan 12. Kalau salah arsirannya maka menjauhi, berarti ini ke atas. 0,0-nya kan di sini. Menjauhi berarti ke atas. Oke. Garis yang miring ini menjauhi. Nah, yang kedua sekarang X lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari sama dengan 2 itu berarti berapa? Iya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti jelas arsirannya itu di kanannya 2 di sini. Seret gitu ya. Nah, sekarang yang kena dua-duanya. Ini yang kena atas, ini yang kena yang kanan. Nah, jelas DHP-nya ini. DHP kan karena ini kena dua-duanya. Kena yang atas juga kena yang kanan. Yang ini jelas nggak kena yang pertama, garis arsiran yang pertama. Oke, gampang ya, gampang. Yang keempat sekarang. Nah, gambarlah DHP grafik berikut. Saya ada 2 contoh untuk nomor 4 ya. Nah, yang pertama ini 2x plus 5y kurang dari sama dengan 20. 5x plus 2y kurang dari sama dengan 20. X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Oke, ini adalah pertidaksamaannya ada 4. Oke, maka kita bisa langsung selesaikan. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Nah, cari titik-titiknya. Yang pertama jelas, kalau X-nya 0, Y-nya 20 bagi 5, 4. Nah, kalau Y-nya yang 0, X-nya 10. Nah, kan kelihatan. Oke. Ini kebalikannya, kalau X-nya 0, Y-nya berarti 20 bagi 2, 10 ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 4. Nah, untuk yang ketiga sama 4 ini dibiarkan saja karena ini 0 apa ya, cuma angka aja ya, langsung berarti kita langsung lihat di grafiknya aja. Nah, sudah. Kita bikin dulu 0,4, 10,0 ini 0,4, 10,0 ditarik garis. Yang kedua 0,10, 4,0. 0,10 berarti iya di atas 4,0. Nah, saya bedakan warnanya ya biar jelas. Nah, sekarang X ini kan kita anggap sama dengan ya, X sama dengan 0. Berarti di mana? Ini, di titik ini kan. Berarti garis yang ini. X sama dengan 0 ya kan. Y sama dengan 0 juga sama ini. Y sama dengan 0 ini di sini berarti titiknya kan. Sudah? Tinggal mencari DHP. Ya, yang pertama, yang grafik ini 2x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Persamaan ini ya, x-nya sama y-nya diganti 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 20. Benar? Benar. Berarti garis yang merah ini ke bawah karena benar kan mendekati. Tingkat-tingkat arsiran yang garis merah itu bisa sampai sini. Nah, bisa dipanjangin tuh bisa sampai sini semuanya. Sini ini di bawah garis merah pokoknya sampai panjang banget sampai ini, itu adalah arsiran dari garis merah ya. Kemudian yang kedua ini 5x plus 2y kurang dari sama dengan 20. Dimasukin nolnya, 0 kurang dari 20. Benar juga. Berarti garis yang ungu ini, nah, ini juga arsirannya di bawah juga, ke bawah. Ya kan? Ke bawah juga karena benar juga. Berarti kalau cuma ada 2 garis ini, berarti DHP-nya kemungkinan kalau nggak yang sebelah sini, ya kan? Karena ini kena garis yang merah, kena juga garis yang ungu. Garis ungu itu bisa sampai sini, dipanjangin, ya kan? Kalau nggak sini, ya yang sini. Kalau nggak ini, kalau nggak ini, ada 4 kemungkinan. Kalau cuma ada 2 garis, 2 pertidaksamaan, ya kan? Sedangkan di sini ada syarat lagi, X kurang dari sama dengan 0. 0 itu di sini, X kurang dari sama dengan 0 itu sama aja dengan 0, min 1, min 2,
min 3, dan seterusnya. Berarti kan ini semua di sini. Ini adalah syarat ketika X-nya kurang dari sama dengan 0, ya kan? Berarti kalau ada 3 pertidaksamaan ini, jawaban DHP-nya adalah kalau enggak daerah ini, ya yang ini. Gitu, ya. Sedangkan di sini ada syarat lagi, Y kurang dari sama dengan 0. Y kurang dari sama dengan 0 berarti kan ini garis Y, sumbu Y-nya. Berarti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti kan ini 2 daerah ini yang merupakan DHP-nya. Nah, sekarang yang kena keempat-empatnya itu yang mana? Ini jelas tidak kena yang Y. Ini jelas tidak kena yang X kurang dari sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah iya. Yang ini adalah DHP-nya karena ini kena garis yang merah. Ya kan, di bawahnya kena garis yang ungu. Kena garis yang X kurang dari sama dengan 0. Ini kan kurang dari sama dengan 0. Kena garis yang Y kurang dari sama dengan 0. Ini DHP-nya. Oke, gitu ya, jelas. Nah, sekarang sama soal kayak tadi, hanya saja jika ini X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Berarti caranya sama kayak tadi, cari titiknya dulu, sama juga. Bedanya nanti DHP-nya, ya kan? 0,4, 10,0 tarik garis, 0,10, 4,0 tarik garis. Nah, untuk yang pertama sama kan? Benar, berarti di bawah tadi kan? Yang kedua juga benar, berarti garis yang ungu juga di bawah. Berarti kemungkinannya ini 1, 2, 3, 4. Tapi ada syarat X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu berapa? Ya 1, 2, 3, berarti kan ini 2 ini ya kan. Sedangkan Y lebih dari sama dengan 0 berarti kan 1, 2, 3, 4, berarti kan garis ini. Nah, kalau ada dua syarat ini, X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0, berarti ini adalah di kuadran 1, di sini kuadran 1, ya kan? Maka DHP-nya adalah jelas, yang ini adalah DHP, gitu ya. Jelas ya, jelas. Selanjutnya, soal terakhir, nomor 5, gambarlah DHP grafik berikut. X min 2Y kurang dari sama dengan min 8, 4X plus Y kurang dari sama dengan 8, Y lebih dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Yang pertama berarti kita tulis dulu pertidaksamaannya, cari titiknya, jangan lupa. X-nya 0, Y-nya jelas berapa? 4, ya kan? Min 8 bagi min 2. Nah, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Berarti min 8. Nah, ini kita sebut garis A, karena ini ada 4 garis ya, garis A. Ini yang kedua, X-nya 0, Y-nya 8, Y-nya yang 0, X-nya adalah 2, 8 bagi 4. Ini kita sebut garis B. Sedangkan ini Y lebih dari sama dengan 1, berarti nanti kita bikin garis di 1, ya kan? Ini kita sebut C. Nah, ini tidak usah kita kasih nama, karena ini langsung di 0-nya di grafiknya. Oke, kita gambar dulu. 0,4 min 8,0 berarti 0,4 min 8,0 ya, kita tarik, hubungkan ya kan, membentuk suatu garis. Oke, ini adalah garis A. Kemudian garis yang kedua 0,8 sama 2,0, ini adalah garis B. Garis CY sama dengan 1, berarti di Y 1. Oke, ini adalah garis C. Nah, udah ada 3 garis ini. Kita tinggal mencari DHP-nya. Nah, caranya, yang pertama garis A dulu. Garis A itu yang merah. Kita masukkan 0, 0, 0. Nah, kurang dari sama dengan min 8. Benar apa salah?
Salah, ya kan? Harusnya kan 0 lebih dari sama dengan 8. Kalau salah, maka arsirannya menjauhi. Ini yang merah ya, menjauhi 0,0 berarti di atas garis. Nah, ini arsirannya di sini. Yang kedua, garis ungu atau garis B. Kita masukkan 0,0 berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Benar, karena benar maka mendekati 0,0. Ini garis ungunya. Kalau mendekati berarti bawah garis. Nah, sudah. Ini atas, ini bawah. Lanjut yang garis C. Y lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1 itu berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ini di atas garisnya. Ya kan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya kan? Berarti ini arsirannya di atas. Ingat-ingat, merah kemana? Merah atas garis. Ungu mana? Ungu bawah garis. Kuning mana? Kuning atas garis. Yang kena tiga-tiganya mana? Ya, kalau nggak ini yang kecil, itu yang gede ini. Nah, ada dua kemungkinan jawabannya. Karena ini kena tiganya, kena ungu, kena yang merah, kena yang kuning. Ini juga kena yang ungu, kena yang merah, kena yang kuning, ya kan? Berarti kalau nggak ini ya ini. Ada dua kemungkinan. Nah, sedangkan syarat yang keempat terakhir adalah X kurang dari sama dengan 0. Kalau X kurang dari sama dengan 0, ini kan 0, ini X-nya. Berarti kan 0, min 1, min 2, min 3. Berarti kalau nggak di kuadran 2, di kuadran 3. Nah, sekarang yang kena keempat-empatnya. Berarti jelas mana? Jelas yang ini. Ini adalah DHP-nya. Kenapa nggak yang ini, Bu? Karena ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau pertanyaannya mungkin ini X lebih dari sama dengan 0, jawabannya yang sini nih, yang ini, yang kecil. Oke, jelas ya? Jelas, gampang dong. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.